Oke teman-teman semua, pada video kali ini saya akan membahas tentang cara bagaimana merangkai volt ampermeter dan cara merakitnya. Untuk yang belum mengerti atau belum paham, bisa langsung dicek di videonya. Jangan lupa nonton sampai habis supaya perangkaiannya tidak salah dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua buat teman-teman sekalian yang selalu setia di channel saya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila saya sudah jarang mengupload video, dikarenakan ada hal-hal yang tidak bisa dihindari. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau membantu saya dengan cara subscribe video-video saya sebelumnya dan memberikan komentar. Di sini ada salah satu viewer yang ingin tahu bagaimana cara merangkai voltmeter di amplifier. Ya, di sini saya akan menjelaskan supaya teman-teman sekalian yang belum mengerti dan belum paham bisa paham bagaimana cara menyambung yang benar. Dan mohon maaf apabila saya tidak membawakan tidak menunjukkan voltmeter yang sebenarnya, karena voltmeter yang punya saya sudah saya pasangkan di amplifier saya. Untuk sebagai gantinya saya sudah menggambarkan atau membuat denah rangkaiannya. Di sini saya akan menjelaskan dengan secara perlahan supaya teman-teman semua bisa mengerti. Sebelumnya, sebelum kita lanjutkan video proses perangkaiannya, apabila yang belum di-subscribe, tolong di-subscribe dan loncengnya diaktifkan agar supaya teman-teman tahu apabila saya mengupload video-video yang terbaru. Ya. Sebelumnya, apa itu voltmeter? Voltmeter itu adalah alat untuk mengukur arus tegangan DC. Di sini kita biasanya mendapatkan voltmeter yang biasa kita beli di toko-toko online atau dimanapun itu. Biasanya ada yang terdapat 5 kabel, 2 kabel besar dan 3 kabel kecil. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memasangnya. Jangan terbalik-terbalik. Ya. Sebelumnya untuk yang 3 kabel kecil, di sini ada warna kuning, ada warna hitam dan ada warna merah. Ini tuh fungsinya untuk apa? Ya, gitu kan? Banyak pertanyaan gitu. Nah, yang kabel 3 ini khususnya merah dan juga hitam, ini cuman untuk menyuplai daya supaya voltmeter itu hidup. Istilahnya untuk menghidupkannya saja, tanpa ada perhitungan di volt atau ampermeternya. Nah, jadi kalau misalnya ada kabel merah dan hitam, disambungkan saja yang merah di kutub positif dan yang hitam di kutub negatif. Kemana kita sambungkan? Nah, kita sambungkan ke arus DC yang voltasenya dari 4, kisaran dari 4 sampai 30 volt. Ingat, jangan lebih. Khusus yang merah kecil dan hitam kecil disambungkan ke arus DC 4 sampai 30 volt.
Fungsinya cuman untuk memberikan tegangan kepada voltmeter ini, untuk menghidupkan. Yang hitam ke positif, yang ke positif, yang merah ke positif, yang hitam ke negatif. Ya. Terus kabel yang kuning ini untuk apa? Kemana? Gitu kan? Banyak pertanyaan. Kabel kuning ini kita sambungkan ke kutub positif, atau bisa langsung saja disambungkan disambungkan dengan yang merah. Disatukan dengan yang merah, langsung disambungkan ke positif. Fungsinya untuk apa? Untuk mengukur arus tegangan yang ini, yang antara 4 sampai 30 volt. Jadi misalnya kita menyambungkan ke misalnya kita sambungkan ini ke PSU, power supply unit yang 12 volt. Maka di sini akan tampil 12 volt. Kenapa bisa tampil 12 volt? Karena fungsi yang kuning ini untuk mengukur arus. Mengukur arus yang bagaimana? Yang rentan dari 4 sampai 30 volt. Ini fungsinya yang kabel kuning. Ya, gitu. Untuk sampai di sini mudah-mudahan bisa paham. Dan kita lanjutkan ke kabel besar. Ada 2 dia, hitam dan merah. Banyak teman-teman yang memikirkan pasti yang merah itu positif, yang hitam negatif. Biasanya kan kalau misalnya untuk arus listrik kan begitu. Iya betul. Tapi untuk cara penyambungan begitu salah. Akan berakibat fatal pada voltmeter dan berbahaya. Apakah dia bisa rusak atau konslet atau apa? Kalau rusak konslet tidak bisa diperbaiki, harus kita beli lagi, keluar biaya lagi, ya kan? Jadi fungsi kabel hitam dan merah besar ini untuk mengukur tegangan arus antara 0 sampai 100 derajat. 100 derajat, 100 volt. Ya, untuk mengukur arus DC 0 sampai 100 volt. Dan akan ditampilkan di ampere meter. Fungsi yang ini untuk mengukur tegangan yang diberikan kepada beban. Di sini output itu atau beban. Misalnya kita memakai trafo bisa, ataupun SMPS juga bisa. Nah, begitu. Terus cara sambungnya bagaimana, Bang? Nah, kita masuk cara penyambungannya. Cara penyambungannya, kabel hitam ini kita sambungkan tetap ke kutub negatif. Nah, ke kutub negatif. Dan yang kutub positif dari misalnya ini power supply SMPS dan atau SMPS, dan kutub positifnya langsung disambungkan ke beban. Misalkan ini ampli, ada positif, ada negatif, ya kan? Bisa dikatakan kabel hitam dan merah ini cuman untuk menyambungkan arus yang akan melewati voltmeter tersebut, lalu disampaikan ke beban. Misalnya ini trafo, misalnya ini amplifier. Ya. Di sini kabel hitam disambungkan langsung ke kutub positif negatif. Yang negatifnya ini langsung disambungkan, yang positif SMPS ini langsung disambungkan ke kutub positif. Yang negatif dari voltmeter ada dua kabel, merah dan hitam. Yang hitamnya ke SMPS ataupun trafo, yang merahnya langsung ke negatifnya amplifier atau beban. Nah,
istilahnya bisa dikatakan kalau arus negatif dari SMPS tersebut akan disuplaikan ke amplifier, dia akan melewati voltmeter terlebih dahulu. Dan disinilah terhitung berapa arus yang dipakai oleh amplifier ini, berapa miliampere yang dipakai untuk amplifier tersebut. Ya, begitu. Jadi yang merah dan hitam ini cuman untuk perantara, istilahnya menyambungkan. Yang negatif merah langsung ke negatif amplifier. Di sini kita hilangkan, kita gambarkan saja ini kabel ini, walaupun dia ini yang hitam negatif, yang merah walaupun merah biasanya positif, kita ingat saja negatif. Ya, berarti dua kabel ini kabel negatif. Dua kabel ini kabel negatif dan ini SMPS ataupun trafo. Nah, yang kabel hitam langsung kita masukkan sambungkan ke kutub negatif SMPS ataupun trafo ataupun ke CT. Nah, biasanya kan ada SMPS yang ada CT ataupun trafo yang ada CT. Kalau misalnya trafo yang ada CT di 0, di angka 0 kalau saya tidak salah. Nah, kalau salah mohon dikoreksi. Ya. Yang hitam langsung ke kutub negatif SMPS ataupun trafo. Yang kabel satu lagi langsung kita sambungkan ke kutub negatif amplifier. Terus yang kutub negatif SMPS ataupun trafo yang positif langsung disambungkan, langsung dihubungkan ke kutub positif amplifier. Jadi di sini kita memakai sambungan langsung dari kutub positif ke amplifier, tetapi kutub negatifnya kita sambungkan melalui kabel yang ada dari voltmeter itu sendiri. Ya, istilahnya dia dari sini kutub negatifnya masuk ke voltmeter ke sini, keluarnya dari kabel merah, dihantarkan langsung ke amplifier. Tapi kita disambungkan di kutub negatif. Ingat, jangan salah. Kutub positifnya tetap kita pakai punya SMPS ataupun punya trafo. Yang negatifnya kita sambungkan terlebih dahulu dari kabel yang ada pada voltmeter, kabel hitam, dan kabel outputnya itu kita pakai kabel merah ke kutub negatifnya amplifier. Apabila teman-teman ada yang belum mengerti, bisa ditulis di komentar di bawah. Dan untuk video kali ini cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila cara berbicara agak terbata-bata. Maklum sudah lama tidak buat konten. Jadi kalau misalnya ada yang belum mengerti, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar, pasti akan saya jawab. Ya, di sini saya dekatkan supaya bisa lebih jelas, atau apa mau di screenshot atau apa ya kan. Oke, ini gambar yang sudah saya simpulkan. Nah, kalau misalnya masih bingung, ini yang ada gambar satu lagi ya. Yang masih bingung, yang masih galau, bisa langsung tulis di kolom komentar, pasti akan saya bantu untuk menjawab. Oke, cukup sekian video saya kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan loncengnya. Oke, salam sehat semua buat teman-teman sekalian. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.